Seorang kakek di Kabupaten Pemalang meninggal dunia usai menyelamatkan kucing yang tercebur ke dalam sumur sedalam 15 meter. Warga Kabupaten Semarang kaget dan kecewa PBB naik 400%. Tim SAR di Yogyakarta mengibarkan bendera merah putih di lereng Merapi. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng akan menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Febriana Mila. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, aksi heroik kakek Jiman di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah usai menyelamatkan seekor kucing yang masuk ke dalam sumur berujung duka. Jiman meninggal dunia usai terjatuh saat menaiki tangga. Inilah evakuasi jenazah Jiman, seorang kakek berumur 60 tahun, warga Dukuh Lumpang, Desa Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Petugas Basarnas dari unit siaga Pemalang bahkan menggunakan katrol dan perlengkapan khusus agar relawan tidak menghirup gas beracun yang keluar dari dalam sumur. Insiden tragis yang menimpa Jiman berawal dari korban dimintai tolong oleh tetangganya untuk menyelamatkan seekor kucing yang masuk ke dalam sumur. Jiman oleh warga setempat memang dikenal sebagai penggali sumur. Korban pun dengan menggunakan tangga masuk ke sumur sedalam 15 meter. Saat naik dari dalam sumur kurang 2 meter, korban melempar kucingnya dan saat itu juga Jiman pingsan dan terjatuh ke sumur. Mendapatkan laporan korban tercebur sumur karena sedang mengambil kucing yang berada di bawah terjatuh. Kemudian si korban ini mengambil setelah tidak sampai ke atas, akhirnya terjatuh dan terpleset terjatuh. Nah, itu Mas. Tim SAR gabungan menuju sampai di lokasi, korban itu sudah dalam keadaan meninggal dunia. Usai dievakuasi, jenazah Jiman langsung diperiksa petugas medis dan dimakamkan di pemakaman desa setempat. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian Jiman yang diduga karena menghirup gas beracun dari dalam sumur. Ari Himawan, Kompas TV, Pemalang, Jawa Tengah. Saudara, berhati-hatilah ketika memarkirkan kendaraan Anda. Jangan sampai kejadian seperti di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah yang akan menimpa Anda. Sepeda motor yang terparkir dicuri pelaku curanmor akibat pemilik sepeda motor lupa mencabut kunci. Namun aksi pelaku sempat terekam CCTV. Dalam rekaman kamera CCTV, terlihat detik-detik saat pelaku menjalankan aksi mencuri sepeda motor yang terparkir di pinggir Jalan Gentan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Satu pelaku menuju motor yang menjadi target, sementara pelaku lain memantau sekitar. Hanya dalam waktu hitungan detik, pelaku langsung menggasak sepeda motor yang kuncinya masih terpasang. Berbekal rekaman CCTV, Polsek Plupuh dan Satreskrim Polres Sragen akhirnya berhasil menangkap 2 pelaku curanmor di Ngemplak, Kabupaten Boyolali, dan menyita sepeda motor korban serta motor pelaku saat menjalankan aksinya. Pelaku itu mengintai sasaran terutama untuk sepeda motor yang kuncinya itu tergantung di sepeda motor itu. Karena dia juga mudah. Memang kita ketemukan antara kunci leternya tidak ada dia. Jadi dia hanya mencari sasaran saat warga masyarakat menaruh sepeda motornya itu kunci tergantung itu aja. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi ini, saudara, Satreskrim Polres Temanggung, Jawa Tengah menangkap pelaku pembobol minimarket di Kecamatan Parakan. Kedua pelaku berinisial MQ warga Kabupaten Kendal dan BY warga Kabupaten Wonosobo mencuri 148 bungkus rokok berbagai merek serta sebuah ponsel senilai 19 juta rupiah.
Kedua pelaku menjual hasil curian ke sebuah warung eceran seharga 1,5 juta rupiah. Saat menangkap kedua pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa peralatan yang digunakan untuk melancarkan aksinya membobol plafon minimarket. Pada saat karyawan Indomaret memasuki toko, mendapati sekitar toko ada cacaan, terutama pada posisi rokok, tempat penyimpanan rokok, dan didapati juga plafon Indomaret, plafon toko jebol. Kemudian setelah dicek, terdapat hilang 148 bungkus rokok berbagai merek, itu senilai 16 juta. Kemudian satu HP, hilang juga satu buah HP merek Samsung. Kerugian total sekitar kurang lebih 19 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Agung Bayuaji, Kompas TV, Temanggung, Jawa Tengah. Warga Kabupaten Semarang kecewa dan kaget PBB naik 400%. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Febriana Mila. Polisi memastikan tidak ada korban jiwa dalam aksi unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo lengser. Dan polisi mencatat ada 40 orang terluka dalam aksi unjuk rasa yang sempat ricuh. Polisi dari Bidokes Polda Jawa Tengah mengunjungi para korban luka yang dirawat di IGD RSUD Dr. Suwondo Pati. Sebanyak 12 polisi menjadi korban luka dalam aksi unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo lengser dari jabatannya. Satu polisi mengalami luka serius, sementara korban lainnya mengalami luka ringan. Polisi juga memastikan tidak ada jurnalis atau wartawan yang menjadi korban meninggal dunia akibat aksi unjuk rasa. Kena sangkut parkir. Untuk masyarakat umum yang dirawat ada 5. Kemudian yang tadi sempat diisukan wartawan itu baik-baik saja kok, hanya sesek. Sekarang tinggal menunggu, mungkin besok sudah boleh dipulangkan. Yang lain yang sesek ada 2 lagi perempuan, yang lainnya yang 2 dislokasi sini karena berdesakan waktu sesama pendemo. Terus satu lagi pinggang, iya deh, yang ini kena rekoset pelontar. Sementara itu dari 40 korban aksi unjuk rasa yang sempat ricuh, 34 diantaranya sudah diperbolehkan pulang. Sementara 6 orang lainnya harus menjalani rawat inap akibat sesak napas akut. Selain dari masa pengunjuk rasa, korban juga berasal dari polisi dan wartawan. Selain sesak napas akibat gas air mata, sejumlah korban terluka akibat lemparan batu. Saat ini dari RSUD Suwondo itu yang total pasien yang masuk itu ada 40 orang, yang sementara dirawat ada 6 pasien. Ya, untuk kondisinya rata-rata memang sesak napas ya, karena terkena gas air mata. Terus ada sebagian yang dirawat rata-rata emang ada yang patah ya, yang patah kena lemparan, ada yang kena pukulan itu ya. Terus ada juga yang luka robek itu kondisinya seperti itu. Untuk yang lain seperti diketahui, aksi unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo lengser dari jabatannya sempat ricuh. Masa kesal saat Bupati menolak mundur dari jabatannya. Mega Nanda, Kompas TV, Pati, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, kenaikan pajak ugal-ugalan terjadi di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Warga kaget dan merasa kecewa karena tidak ada sosialisasi sebelum diberlakukannya kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan. Tukimah, warga Baran Kauman, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terkejut
saat menerima surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan tahun 2025. Nilai yang harus dibayarkan melonjak lebih dari 400% dibanding tahun sebelumnya. Pada 2024, ia hanya membayar PBB sekitar Rp161.000, namun tahun ini pajak yang harus dibayarkan melonjak mencapai Rp872.000. Tukimah mengaku telah mengajukan keberatan, namun hingga kini belum mendapat jawaban. Rumah yang ditempatinya merupakan rumah keluarga turun-temurun dengan beberapa ruang di bagian belakang, salah satunya sudah dijual. Kalau sebelumnya biasanya berapa, Bu? Yang kemarin itu, tahun kemarin itu 167, enggak 69. Oh, terus tahun ini jadi 800 lebih itu. Ya. Ibu kaget, Bu, ada kenaikan. Ya mau bilang begitu, saya sama yang ngasih Peter itu belum. Lah kok modalnya kayak banyak sekali. Saya kan keberatan, Mas, kalau segitu kan sama hidup sendiri. Tapi sekarang sudah mengajukan keberatan ke kelurahan. Sementara pemerintah Kabupaten Semarang melalui Badan Keuangan Daerah menjelaskan kenaikan tersebut terjadi lantaran adanya penilaian ulang objek pajak. Fokus penilaian ulang adalah pada bidang yang mengalami perubahan fungsi. Kemudian penilaiannya, mohon maaf, penilaiannya kan didasarkan pada harga transaksi real yang terjadi di situ. Oke. Ya, terjadi transaksi real yang ada di lingkungan itu, kemudian diverifikasi ulang di lapangan oleh penilai pajak. Nah, di situ setelah dilakukan penilaian itu dimintakan juga tanda tangan kepala wilayah setempat. Jadi ada kadus, kalau kadusnya nggak ada ya kades. Penghitungan ulang menggunakan zona nilai tanah dari Badan Pertanahan Nasional. Wajib pajak yang keberatan dapat mengajukan permohonan keringanan kepada Bupati Semarang. Hendro Teguh Prastowo, Kompas TV, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, Saudara, polemik royalti musik membuat sejumlah restoran hotel di Solo, Jawa Tengah memilih menghentikan pemutaran lagu. Hal tersebut merupakan dampak dari adanya royalti yang ditarik dari musik yang diputar di tempat kuliner ataupun hotel. Ada yang berbeda dengan suasana di salah satu restoran hotel di Solo, Jawa Tengah. Jika biasanya ada iringan musik atau permainan grup musik, kini sepi tanpa musik. Hanya terdengar suara denting sendok garpu dan obrolan ringan pengunjung. Ini adalah dampak dari adanya royalti yang ditarik dari musik yang diputar di tempat kuliner ataupun hotel. Beberapa pengunjung mengaku tidak adanya musik sangat mempengaruhi suasana makan karena musik biar bagaimanapun turut berperan dalam mengatur suasana hati seseorang. Tanpa musik sebenarnya kurang asik aja ya. Lebih enak sebenarnya ada musik. Jadi bisa lebih menikmati juga, suasana juga bisa lebih merubah. Itu aja sih kalau udah ada musiknya. Pengelola restoran mengatakan dampak dari royalti lagu, restoran tidak seramai biasanya. Beberapa konsumen pun sempat bertanya, kenapa musik tidak lagi diputar? Kalau nggak ada musik ya memang agak pengunjung ya biasanya itu agak sepi, nggak ada suasana yang mendukung, yang membuat beliau-beliau untuk tamu jadi betah. Jadi memang juga pengaruh juga untuk musik, juga pengaruh untuk properti, apalagi kalau nggak ada musik, cuma makan, cuma bribes, itu sebenarnya ada yang kurang gitu. Tanpa musik itu sejak kapan Bapak? Tanpa musik itu akhir-akhir ini ya hampir 1 bulan ini. 1 bulan. Iya. Kita memang respon tamu memang agak memang kurang, ada yang kurang gitu. Menyikapi penarikan royalti yang mulai diberlakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia menegaskan soal royalti lagu akan turut dibebankan ke konsumen. Ya sebenarnya nanti akan dikenakan
ke customer juga, Mas. Dengan kata lain, kalau kemarin kita kosnya itu misalnya ya 100.000 ya kita harus naikkan. Kalau enggak kita di BIP-nya tidak tercapai nanti. Harus kita naikkan kos operasional menjadi salah satu kos pengeluaran. Sehingga kita ulang ya, setting ulang semua bisnis yang melibatkan lagu-lagu. Walau sudah melakukan sosialisasi, belum semua pelaku industri hotel dan kuliner menerima kebijakan ini. Sebagian mereka pembayaran royalti akan menambah beban di saat pemerintah melakukan efisiensi. Ditambah pajak hiburan yang dipungut pemerintah daerah yang masih menjadi rutinitas setiap tahunnya. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Tim SAR Yogyakarta mengibarkan bendera merah putih di lereng Merapi. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Kita tiba di paruh akhir Kompas Jateng, Saudara. Masih bersama saya, Febriana Mila. Sejumlah RT di Kota Semarang memilih menolak dana bantuan operasional sebesar 25 juta rupiah. Menanggapi penolakan tersebut, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyebut keputusan menolak bantuan adalah hak warga dan tidak menjadi masalah bagi pemerintah. Program dana bantuan operasional sebesar 25 juta rupiah per tahun untuk setiap rukun tetangga atau RT di Kota Semarang telah resmi dialokasikan oleh pemerintah Kota Semarang. Namun tidak semua RT memilih untuk menerima bantuan tersebut. Ada sejumlah RT memilih menolak dana operasional yang diperuntukkan kegiatan rutin warga. Menanggapi hal itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, keputusan menolak bantuan adalah hak warga dan tidak menjadi masalah bagi pemerintah. Dari sejumlah RT yang menolak dana bantuan operasional tersebut, banyak diantaranya adalah RT dari kawasan perumahan atau kompleks perumahan. Itu adalah keputusan warga. Mungkin mereka punya kas banyak. Biasanya terjadi di komplek-komplek. Di kelurahan Surabaya juga ada tuh komplek yang menyatakan tidak akan mengambil dan meminta kepada pemerintah kota untuk menggunakannya untuk kepentingan lain karena mereka sudah punya uang banyak di kasnya. Dan itu kepentingan keputusan warga. Berarti nggak apa-apa ya Bu? Yo nggak apa-apa. Bantuan operasional RT merupakan salah satu program prioritas dalam janji kampanye Agustina Iswar yang bertujuan mendorong kemandirian masyarakat, meningkatkan pelayanan di tingkat lingkungan, dan memperkuat nilai gotong royong. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia mendesak pemerintah dan DPR RI untuk mengevaluasi kuota penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Mereka meminta agar penerimaan mahasiswa baru pada PTN-PTN-BH dibatasi. Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) menyuarakan keprihatinan mereka terhadap kebijakan otonomi yang diberikan kepada PTN-PTN-BH sebab kebijakan ini mengancam keberlangsungan para perguruan tinggi swasta yang ada di seluruh Indonesia. Sebab penerimaan mahasiswa baru di seluruh PTS di Indonesia merosot drastis hingga 40%. Sehingga APPTHI mendesak pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi dengan membatasi kuota penerimaan mahasiswa baru pada PTN-PTN-BH. Terkait ada penerimaan yang misalkan gelombang pertama, gelombang kedua, mandiri, itu kami merasa keberatan. Oleh karena itu, pada pemerintah melalui Kementerian Sains Dikti, ibaratnya kan mari kita berpikir ke depan. Swasta itu, perguruan tinggi swasta menjadi penumpang kepada negara.
swasta itu menjadi bagian menyedarkan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, mari kita berpikir ke depan. Sama-sama negeri itu dibatasi terkait penerimaan maksudnya. Dijelaskan, akar permasalahan yang terjadi dari kebijakan pemerintah yang mengurangi subsidi PTN-PTN-BH hingga 70%. Akibatnya, PTN-PTN-BH mencari pendapatan untuk memenuhi kebutuhan mereka karena hilangnya 70% subsidi dari pemerintah. Dan yang termudah dengan menerima mahasiswa baru sebanyak-banyaknya. Namun dampaknya, penerimaan mahasiswa baru pada PTS merosot drastis. Jadi efek dari pengurangan subsidi dari pemerintah kepada PTN-BH itu, teman-teman di PTN-BH kan harus mencari uang sejumlah yang subsidinya biasa diterima, ya nggak? Kalau hanya 30% berarti mereka harus cari 70%-nya. Dan itu tidak bisa secara cepat membangun sebuah usaha, bisnis untuk cari uang, ya kan? Nggak mungkin. Karena tradisi bisnisnya belum terbangun mungkin. Jadi cara cepatnya dengan menambah kuota jumlah mahasiswa yang sangat luar biasa sampai berapa itu? 50%. Saat ini, APPTHI sedang mengajukan permohonan audiensi kepada Komisi 10 DPR RI dengan tembusan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Dikti untuk merespon keluhan dari APPTHI sebab mengancam keberlangsungan perguruan tinggi swasta yang ada di seluruh Indonesia. Prahyuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Yogyakarta, Saudara. Memperingati 80 tahun Indonesia Merdeka, Tim SAR gabungan di Daerah Istimewa Yogyakarta mengibarkan bendera merah putih berukuran besar. Pengibaran bendera dilakukan di lereng Gunung Merapi menggunakan teknik evakuasi ketinggian. Tim SAR gabungan di Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar pengibaran bendera merah putih di lereng Gunung Merapi untuk memperingati 80 tahun Indonesia Merdeka. Bendera berukuran 8 x 10 meter ini dikibarkan di atas bantaran Sungai Kuning di Sleman di ketinggian 35 meter. Agar bendera bisa berkibar sempurna, tim SAR menggunakan teknik evakuasi ketinggian dengan melibatkan 2 orang pembawa bendera. Selain untuk menunjukkan rasa nasionalisme pada Indonesia, pengibaran bendera merah putih dengan cara ini juga dimaksudkan sebagai ajang latihan penyelamatan. Di sini kita menggunakan sistem tirolian atau suspension yang kemungkinan besar akan kita sering gunakan ketika proses evakuasi di ketinggian. Jadi sekaligus dalam rangka perayaan 80 tahun Indonesia Merdeka sekaligus refresh berkaitan dengan kemampuan dari tim rescue yang ada di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembawa bendera menyebut hembusan angin yang sulit diprediksi di kawasan lereng Merapi menjadi kendala saat pengibaran dilakukan. Untuk kendala pasti di angin karena kita ada di pas sungai, di atas sungai Kali Kuning. Dan untuk yang lain-lain, untuk kesiapan dari teman-teman yang lain, alhamdulillah jalan lancar. Untuk antisipasi keamanan para pembawa bendera, puluhan anggota tim SAR disiagakan di 2 titik penambatan tali lintasan. Michael Aryawan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Febriana Mila, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.